Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ali Masud SPDI, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tulung Agung, dengan fasilitator Haji Ali Maki SPD MPD dan pengajar praktik Nur Sofiah MPD. Kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi demi mingguan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Rangkaian materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi ini kami pelajari pada tanggal 8 sampai dengan 22 Februari tahun 2023 melalui sistem Learning Management System atau LMS, sinkronus dan asinkronus dengan alur merdeka. Urutannya yaitu M. Mulai dari diri, E. Eksplorasi konsep, R. Ruang kolaborasi, D. Demonstrasi kontekstual, E. Elaborasi pemahaman, K. Koneksi antar materi, dan A. Aksi nyata. Model refleksi demi mingguan yang saya gunakan pada kali ini adalah refleksi 4C, yaitu model yang dikembangkan oleh Richard, Church, and Morrison pada bukunya tahun 2011 yang terdiri dari Connection, Challenge, Concept, dan Change. Connection yaitu apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak. Challenge yaitu adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini. Konsep yaitu ceritakan konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Change yaitu apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi hari ini? Bagian pertama adalah connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Modul 2.1 ini mempelajari bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar murid yang merupakan inti dari pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berusaha mengakomodir keragaman kebutuhan murid. Jika dipahami lebih jauh, pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari pemahaman konsep pembelajaran yang berpusat pada anak sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Hal ini sangat erat kaitannya dengan materi pada modul-modul sebelumnya. Di sini dijelaskan cara mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan belajar murid melalui pemetaan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar agar dapat menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Sedangkan strategi yang digunakan pada pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Hal ini tentu akan mendukung peran saya sebagai calon guru penggerak dalam mengembangkan nilai-nilai yang kami miliki berupa nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Bagian yang kedua adalah challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Beberapa konsep materi modul 2.1 yang berbeda dengan anggapan kami sebelumnya antara lain: 1. Memberi soal dengan jumlah lebih banyak kepada murid yang lebih cepat selesai mengerjakan, berarti telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Namun, ternyata ini kurang tepat. 2. Mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kecerdasan dan perlakuan yang berbeda sesuai tingkat kecerdasan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Namun, ternyata bukan demikian. 3. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus menyiapkan beberapa rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Namun, ternyata anggapan ini tidaklah benar. Beberapa hal positif yang dapat kami rasakan dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini antara lain: 1. Setiap orang di kelas akan dihargai dan disambut dengan baik. 2. Setiap orang di dalam kelas akan saling menghargai. 3. Setiap murid akan merasa aman dan nyaman. 4.
Ada harapan bagi pertumbuhan dan perkembangan ke arah peningkatan kualitas belajar. 5. Guru mengajar untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan bersama. 6. Adanya keadilan dalam bentuk nyata bagi setiap murid. Bagian yang ketiga adalah konsep. Ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Konsep utama dan penting yang kami pelajari dari modul 2.1 ini adalah bahwa pembelajaran yang berdiferensiasi merupakan usaha penyesuaian proses pembelajaran di kelas dengan serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Keputusan-keputusan tersebut terkait dengan 1. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2. Adanya respon terhadap kebutuhan belajar murid. 3. Adanya lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. 4. Adanya manajemen kelas yang efektif. Dan 5. Adanya penilaian yang berkelanjutan. Bagian yang keempat adalah change. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini? Setelah mempelajari materi pembelajaran berdiferensiasi selama 2 minggu, kami merasa perlu melakukan perubahan diri dengan mengimplementasikan pengetahuan tersebut di kelas dan sekolah kami masing-masing. Kami merefleksi diri bahwa ternyata selama ini belum sepenuhnya memahami kebutuhan belajar murid. Jika sudah mengenal murid berdasarkan kebutuhan belajarnya, maka kami optimis akan dapat menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga kualitas pendidikan di sekolah kami akan meningkat. Langkah kami ke depannya akan mengadakan perubahan pada pembelajaran sebagai berikut. 1. Melakukan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memetakan kebutuhan belajar murid. 2. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk sehingga mampu mengakomodir berbagai kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan 5. Melaksanakan penilaian berkelanjutan. Berikut ini saya lampirkan dokumentasi kegiatan-kegiatan yang telah saya laksanakan pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah pemaparan saya tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Salam bahagia, salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.